Dalam film ini menceritakan latar belakang Joker, yang tidak pernah mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di lingkungannya. Sehingga dia merasa sangat depresi, dan berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Scene pertama dari film ini dibuka dengan Arthur Fleck yang sedang merias wajahnya untuk menjadi badut, dan berusaha untuk tersenyum. Dia menarik kedua ujung bibirnya hingga terlihat tersenyum, akan tetapi air matanya mengalir. Arthur adalah seorang laki-laki yang mempunyai pekerjaan menjadi badut sewaan di sebuah kantor swasta. Suatu hari, dia ditugaskan untuk menjadi badut yang tugasnya menari sambil membawa papan bertuliskan diskon, di depan toko yang sudah hampir bangkrut. Tiba-tiba papan itu direbut oleh sekelompok remaja. Arthur pun kemudian mengejar remaja tersebut hingga sampai di sebuah jalan sempit. Setelah Arthur mendekat, tiba-tiba Arthur dipukul menggunakan papan diskon tersebut hingga terjatuh, dan dihajar oleh remaja tersebut. Namun naasnya bos Arthur tersebut bukannya membela dia, tetapi malah menyalahkan Arthur karena tidak mengembalikan papan diskon toko tersebut. Dijelaskan kalau kota Gotham saat itu rawan sekali dengan tindak kejahatan karena pengangguran sangat merajalela. Tetapi isu ini tidak pernah diangkat ke media, mereka hanya sibuk dengan isu kalangan orang kaya, termasuk Thomas Wayne yang waktu itu akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Arthur ini rutin mengunjungi dinas kesehatan untuk berkonsultasi, dan mengambil obat atas gangguan kejiwaan yang dialaminya. Dia selalu bilang kalau di otaknya hanya ada pikiran negatif yang tidak henti-hentinya. Di perjalanan pulang dari dinas kesehatan tersebut, Arthur naik bus, dan duduk di belakang seorang anak kecil. Dia kemudian memutuskan untuk membuat wajah-wajah lucu, dan membuat anak itu tertawa. Tiba-tiba ibu anak tersebut menoleh dan membentak Arthur untuk tidak mengganggu anaknya tersebut. Bukannya berhenti, Arthur malah tertawa kencang, sampai terbatuk-batuk. Di sini Arthur memberikan penjelasan kepada ibu tersebut, bahwa dia memiliki gangguan saraf, di mana dia tidak bisa berhenti tertawa di saat dia merasa panik, ataupun cemas. Jadi dia tertawa kencang tetapi wajahnya tidak berekspresi sama sekali. Arthur kemudian pulang ke apartemennya, di sana dia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny yang sudah tua, dan sakit-sakitan. Setiap malam mereka punya kebiasaan menonton acara talk show Murray Franklin. Murray adalah idolanya Arthur. Dari idolanya itu dia jadi terpicu untuk menjadi stand-up komedian juga. Saking ngefansnya bahkan Arthur sampai berimajinasi kalau Murray ingin mengangkat dia untuk menjadi anaknya. Matanya itu akan sangat berbinar di saat dia menonton acara TV Murray. Arthur juga punya catatan di sebuah buku kecil yang berisikan semua lelucon yang dia buat sendiri. Pikiran negatif dia, teknik untuk membuat orang tertawa, dan lain sebagainya. Arthur juga sering datang ke klub stand-up komedi, dan menonton semua perform. Kemudian dia akan menulis tips-tips yang perlu diingat untuk bisa bikin orang tertawa. Penny ibunya Arthur dulunya adalah salah seorang pegawai kerjanya Thomas Wayne. Selama beberapa tahun terakhir, Penny selalu mengirim surat kepada Thomas Wayne, tetapi tidak pernah mendapatkan balasan. Di tempat kerjanya, Arthur dikasih senjata untuk melindungi diri oleh Randall, yang merupakan salah satu rekan kerjanya. Arthur sudah berusaha untuk menolak, tetapi Randall tetap bersikeras untuk memberikan senjata itu, dan bilang kalau Arthur bisa membayarnya nanti. Arthur juga mempunyai teman kerja lainnya yang bernama Gary. Orangnya pendek dan sama-sama sering dibully oleh satu ruangan. Ketika pulang ke apartemennya, dia satu lift dengan perempuan beranak satu, bernama Sophie. Mereka cuma saling bertatapan sambil berbicara sedikit. Keesokan harinya, Arthur mengikuti Sophie seharian kemanapun dia pergi, karena dia merasa tertarik dengan Sophie. Arthur dekat dengan Sophie, sampai dia berani mengajak perempuan itu untuk datang ke klub di mana Arthur akan perform stand-up komedi. Di stand-up komedi itu, Arthur merasa panik dan mulai tertawa sendiri tidak terkontrol, tetapi akhirnya dia bisa juga untuk membacakan beberapa lelucon dari buku catatannya, dan yang tertawa cuma Sophie seorang. Scene berikutnya, Arthur dikasih pekerjaan untuk menghibur anak-anak yang lagi sakit, di sebuah rumah sakit. Saat dia lagi asiknya menari, sambil loncat-loncat menghibur anak-anak, tiba-tiba senjata yang dikasih Randall terjatuh ke lantai. Dia jadi selalu membawa senjata itu kemanapun dia pergi. Berita ini juak sampai ke telinga bosnya. Akhirnya Arthur dipecat. Ditambah lagi Randall tidak mengaku kalau dia yang memberikan senjata itu.
Dia bilang ke bosnya kalau Arthur lah yang meminta senjata tersebut. Seakan tidak cukup berat, ketika Arthur mengunjungi dinas kesehatan untuk meminta obat rutinnya, ternyata pemerintah sudah menyetop dana untuk dinas tersebut. Hal ini mengakibatkan si Arthur tidak bisa lagi datang ke tempat tersebut, untuk berkonsultasi dan mendapatkan obatnya secara gratis. Di perjalanan pulang menggunakan kereta, Arthur bertemu dengan 3 orang pegawai muda yang kemudian diketahui adalah karyawan dari Thomas Wayne, yang sedang menggoda seorang perempuan. Di dalam gerbong itu cuma ada mereka berlima, jadi perempuan tersebut melirik Arthur mengisyaratkan bahwa dia membutuhkan pertolongan. Karena Arthur merasa takut, dan cemas tiba-tiba dia mulai tertawa tidak terkontrol, hal tersebut membuat ketiga orang itu jadi menargetkan Arthur untuk menjadi korbannya. Perempuan itu memanfaatkan momen tersebut untuk kabur, di saat ketiga orang tadi berfokus kepada Arthur. Arthur dipukuli, tetapi di saat yang sama dia tetap tidak bisa mengontrol tertawanya. Karena sudah terpojok, dan tidak bisa melawan, Arthur kemudian mengeluarkan pistolnya dan membunuh ketiga orang tersebut. Tidak disangka setelah membunuh ketiga orang tersebut, bukannya Arthur merasa khawatir, tetapi malah sebaliknya dia merasa menemukan jati dirinya, dengan menari-nari sendiri di dalam toilet tempat dia bersembunyi. Segera berita tentang kematian 3 pegawai muda itu menjadi viral. Banyak media yang memberitakan bahwa, itu penyerangan kaum miskin terhadap kaum orang kaya. Sejak saat itu, banyak terjadi kerusuhan, seperti demo yang semua orang memakai topeng badut. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh Arthur tersebut, menjadi pemicu masyarakat untuk protes dengan pemerintahan yang sangat buruk itu. Thomas Wayne juga menyatakan pendapatnya mengenai demo tersebut, tetapi dia malah mengatakan kalau orang-orang yang bertopeng badut tersebut cuma dari kalangan bawah. Setibanya di rumah, Arthur membuka salah satu surat yang sering dikirim oleh ibunya yaitu Penny terhadap Thomas Wayne. Yang isinya ternyata Arthur adalah anaknya dari Thomas Wayne. Mengetahui fakta tersebut, akhirnya Arthur memutuskan diri untuk datang ke kediamannya Thomas Wayne. Di sana dia bertemu dengan Bruce Wayne yang masih kecil. Dan Arthur sempat menunjukkan trik sulap yang membuat Bruce tersenyum. Arthur akhirnya diusir oleh Alfred dan bilang kalau Penny itu delusional, dan Arthur bukanlah anaknya Thomas. Dan saat sampainya di apartemen, Arthur melihat ibunya yang sedang dibawa menggunakan tandu dan dibawa ambulan. Katanya ibunya tiba-tiba kena serangan stroke, yang kemudian diketahui kalau ibunya itu terkena stroke karena diinterogasi oleh 2 orang detektif, yang datang ke apartemennya untuk menanyakan perihal menembakkan ketiga karyawan oleh seorang badut. Arthur ketika diinterogasi cuma mengeles sambil merokok. Di rumah sakit Arthur ditemani oleh Sophie untuk menjaga Penny ibunya. Di sana Arthur tetap menonton acara TV-nya Murray. Matanya semakin berbinar ketika tahu kalau Murray ternyata menayangkan video Arthur saat melakukan stand-up komedi kemarin. Tetapi sayang, ternyata Murray menampilkan video tersebut untuk mengolok-olok Arthur, dan dia bilang kalau lawakannya Arthur sama sekali tidak lucu. Sekali lagi perasaannya Arthur sangatlah hancur. Saat terjadi demo ricuh, Arthur mengambil kesempatan untuk diam-diam menemui Thomas yang sedang menonton Charlie Chaplin. Padahal di luar lagi ada demo besar-besaran tetapi di dalam Thomas malah ketawa-ketawa bersama semua rekannya. Di tempat itu terjadi perdebatan yang berujunak Arthur dipukul oleh Thomas. Thomas bilang kalau Penny ibunya itu delusional, dan sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Dia selalu berimajinasi menjadi kekasihnya Thomas. Arthur juga merupakan anak yang Penny adopsi ketika dia masih bekerja dengan keluarga Wayne. Di sini Arthur lalu kumat, dan tidak bisa mengontrol tertawanya. Malamnya di apartemen, Arthur mendapatkan telepon dari pihak Murray Talk Show, untuk diundang sebagai tamu. Katanya permintaan penonton sangat banyak setelah video Arthur diputar. Arthur pun setuju. Masih mencari fakta, Arthur pergi ke rumah sakit jiwa, yang dimana tempat ibunya pernah dirawat, untuk melihat riwayat medisnya. Di sana dia lagi-lagi mendapatkan fakta mengejutkan. Ternyata ibunya memang delusional, dan Arthur memang benar adalah anak hasil adopsi ibunya. Ibunya masuk rumah sakit jiwa karena membiarkan pacarnya memukuli Arthur, sampai terluka dan cedera kepala berat. Mungkin itu yang membuat saraf dia rusak, dan menjadi tidak bisa mengontrol tertawanya. Arthur yang sudah hancur berkali-kali, dan kali ini lebih parahnya dia tidak mendapatkan obat penenangnya. Sekarang dia sama sekali sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Lalu dia kembali ke rumah sakit untuk menemui ibunya, dan membunuh ibunya dengan cara menutup mukanya dengan bantal. Lalu Sin menunjukkan saat Arthur pulang ke apartemen, tetapi Arthur langsung masuk ke apartemennya Sophie.
Lalu Sophie kaget dan meminta Arthur keluar baik-baik. Dari Siani kita tahu kalau scene di mana dia dekat dengan Sophie hanyalah hayalan Arthur saja. Besoknya saat dia lagi bersiap untuk datang ke acara murai, dan telah mengenakan make up, tiba-tiba temannya Randall dan Gary datang untuk berkunjung untuk melayat. Mereka membawa satu botol wine, untuk diminum bersama. Tapi kemudian Randall bilang kalau semua badut di tempat kerja diinterogasi tentang pembunuhan di kereta kemarin. Mungkin di sini Arthur merasa tersinggung dan marah terhadap Randall, tanpa basa-basi dia menusuk Randall sampai mati. Tetapi Arthur membiarkan Gary pergi, karena dulu saat di kantor, cuma dia satu-satunya orang yang baik dengan Arthur. Bahkan sebelum pergi, Arthur mencium keningnya Gary, sebagai ucapan terima kasih. Di perjalanan hendak menghadiri talk show murai, Arthur dikejar oleh dua orang detektif, yang dulu pernah menginterogasinya. Arthur lari dan masuk ke dalam kereta, yang isinya penuh dengan massa para demonstran yang memakai topeng badut. Detektif tersebut kesulitan mencari Arthur, akhirnya dia menodongkan senjata kemana-mana, biar orang-orang menjadi minggir. Tetapi tidak sengaja tembakan yang keluar membunuh salah satu orang demonstran di kereta itu. Detektif tersebut langsung dipukuli massa, sampai di stasiun TV, atau di balik layar Arthur bertemu dengan Murray. Dan Arthur ingin dikenalkan sebagai Joker. Karena Murray pernah menyebut dirinya sebagai Joker di saat videonya diputar di acara Murray kemarin. Ketika acara sudah dimulai, Arthur diminta untuk membacakan salah satu jokenya, yang ternyata tidak lucu. Sebenarnya Arthur sudah sadar, kalau dia diundang hanya untuk dipermalukan, jadi pikiran negatifnya sudah menjadi-jadi di dalam dirinya. Setelah membaca joke dengan canggungnya, akhirnya Arthur mengaku kalau dialah pembunuh dari 3 orang di dalam kereta itu. Arthur bilang kalau media terlalu berpihak dengan orang-orang dari kalangan atas. Semua orang sibuk memperdebatkan ketiga orang itu. Lain halnya kalau orang-orang yang seperti Arthur yang jadi korban, pasti mereka cuma lewat syah, tidak akan merasa simpati. Arthur bilang semua Odin hanya peduli kepada korban karena Thomas Wayne juga peduli. Sama sekali tidak adil. Saat semuanya sudah riuh, mulai ada yang berteriak agar mengeluarkan Arthur dari show. Dan Murray mulai berdebat dengan Arthur lalu bilang kalau perbuatan Arthur salah dan tidak lucu. Arthur yang ternyata membawa senjata, lalu menembak kepala Murray di hadapan kamera. Dan beritanya langsung menjadi headline news di mana-mana. Gotham semakin ricuh oleh demonstran yang memakai topeng badut, mereka menganggap kalau Arthur adalah perwakilan mereka. Keluarga Wayne saat itu sedang berada di bioskop tengah kota. Lalu mereka mengendap-endap untuk pergi dengan aman lewat jalan belakang. Saat itulah Thomas Wayne dan istrinya ditembak di hadapan Bruce, oleh salah satu demonstran. Arthur ditangkap polisi, dan sepanjang jalan dia melihat para demonstran semakin ricuh, sampai menghancurkan apapun yang ada di jalan. Tiba-tiba mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak dengan mobil ambulan, yang dikemudikan oleh salah satu demonstran untuk membebaskan Arthur. Semua demonstran menyuruh Arthur untuk naik ke atas kap mobil. Karena mereka menganggap kalau Arthur adalah pemimpin mereka. Akhirnya Arthur mendapatkan pengakuan dari orang lain, seperti yang dia idam-idamkan selama ini. Beberapa waktu kemudian, terlihat kalau Arthur menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Dia bertemu dengan seorang pegawai baru dari dinas kesehatan yang baru. Di tengah obrolan Arthur tertawa sendiri, dan pegawai tersebut ingin Arthur untuk menceritakan jokenya. Tapi Arthur berkata, kamu tidak akan mengerti. Beberapa saat kemudian, terlihat Arthur berjalan keluar dari ruangan tersebut. Dan di kakinya banyak berlumuran darah. Dan film pun selesai.